berpalinglah kepada hamba-Mu. Baik, selamat pagi Romo Effendi, dan selamat pagi juga bagi yang bergabung dari Indonesia, dan selamat malam bagi yang bergabung dari Amerika. Terima kasih sudah kembali bergabung di acara Ignatian Spiritual Exercise bagian yang kedua ini di sesi winter. Malam ini saya menggantikan Ruti yang berhalangan hadir, dan di sesi yang kedua ini kita diajak untuk bermeditasi, merenungkan lagi kelahiran Yesus dari mata Santo Yosef dengan referensi Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Setelah minggu lalu kita merenungkan mengapa Tuhan memilih Maria, hari ini kita akan berpindah dari sisi Santo Yosef dan apa arti kelahiran Yesus dari mata Santo Yosef. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya ingin serahkan semua ke Romo Effendi untuk memulai dengan doa dan memulai acara hari ini. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menganugerahkan kami teladan Santo Yosef. Kami mohon supaya kami yang hadir di sini juga bisa menimba inspirasi hidup dari Santo Yosef, orang yang Kau perkenankan menjadi Bapa dari Yesus Kristus Putramu itu. Ya Tuhan, semoga Santo Yosef sendiri dan semangatnya itu yang pada akhirnya menuntun kami menuju kepada kedekatan hati denganmu dan kemampuan untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, minggu lalu kita ngomong soal Maria. Kalau ngomong soal Maria, itu ngomong soal perempuan, banyak perempuan terbantu sekali dengan figur Maria. Tetapi ada satu figur yang memang tidak terlalu menonjol di dalam tradisi dan kitab suci orang Kristiani, yaitu Santo Yosef. Kita menemukan remah-remahnya di dalam Injil Matius dan juga dalam Injil Lukas, tetapi tidak banyak cerita tentang dia. Yang menarik adalah nanti kita akan belajar bahwa Yosef, lelaki yang adalah figur bapa secara natural, secara alamiah, ya, bagi kita manusia, itu punya peran penting sekali bagi orang yang hendak beranjak dewasa. Akan saya tunjukkan betapa banyak penelitian menunjukkan bahwa orang tanpa bapa akan punya masalah, ya. Orang, ya saya tidak menunjukkan itu, mohon maaf. Maksud saya mau mengatakan bahwa peran bapa di dalam hidup seorang anak yang beranjak dewasa, teristimewa remaja, itu sangat besar. Jadi kalau Anda berpikir bahwa mungkin ibu Anda berperan besar dalam hidup Anda, boleh jadi Anda salah. Karena apa? Kalau ada bapak hidup berdampingan dengan ibu dan keluarganya utuh, lalu anaknya bisa melihat peran bapaknya. Dan peran bapak itu kalau bapaknya berperilaku negatif, maka anaknya kemungkinan besar akan tumbuh besar menjadi orang yang berperilaku negatif. Dan sebaliknya kalau bapaknya menunjukkan hal-hal positif di dalam hidup mereka, lalu anak ini bukan hanya nanti perilaku sosialnya baik, tetapi juga secara intelektual juga bagus, secara psikologis juga bagus, dan pencapaian-pencapaian dirinya juga bagus. Kita semua tidak sadar betapa selama ini peran bapak dianggap remeh, terutama di dunia barat, karena dipikirnya bahwa lelaki itu berusaha dengan menomorduakan lelaki, lalu perempuan akan menjadi setara dengan lelaki.
ini arus utama di dunia barat yang menurut saya kita perlu hati-hati. Karena banyak sekali orang menawarkan perspektif bahwa lelaki perlu dinomorduakan supaya perempuan jadi sama, tanpa sadar. Ya, jadi lelaki dihina, peran lelaki itu dikecilkan, dan seterusnya dan seterusnya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Ya, statistik menunjukkan peran bapak itu signifikan di dalam hidup anak, terutama anak yang beranjak dewasa atau anak remaja. Ya, dan Anda boleh percaya, boleh tidak, bahwa Anda mau menjadi setara dengan lelaki, para perempuan, Anda tidak perlu menurunkan derajat lelaki, Anda hanya perlu membuat diri Anda dalam perspektif yang sama derajatnya dengan lelaki. Anda yang meninggikan diri Anda tidak boleh membuat diri Anda lebih rendah dari lelaki. Tapi jangan tarik lelakinya turun ke bawah. Dan itu problemnya di dunia barat sekarang ya. Ini saya tidak ngomong di Indonesia. Di Indonesia perempuan harus berusaha mendaki, menunjukkan bahwa dia layak setara dengan lelaki. Tetapi yang terjadi di dunia barat sekarang lucu, ya. Lucunya karena memang lelakinya dibikin jadi lemah, minder, selalu minta maaf di hadapan perempuan, apa-apa lelaki yang salah, tirani, patriarkal, dan seterusnya. Oke, baik. Daripada saya ngomong banyak soal yang itu, lebih baik saya cerita tentang Santo Yosef, begitu ya. Izinkan saya untuk share screen saya. Begitu. Oke, apakah Anda melihat presentasi saya? Sudah kelihatan. Baik, kita lanjut saja. Ya. Kelahiran Yesus dari mata Santo Yosef. Apa sih yang Anda bayangkan dari seorang lelaki yang tahu tunangannya tiba-tiba hamil, yang hamilnya bukan datang dari dirinya? Mari kita baca ini dulu. Hans, bacalah supaya ada suara lain dan bukan hanya suara saya saja. Baik, bacaan dari Injil Matius 1 ayat 18-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terima kasih Hans Mayo. Ya. Coba Anda bayangkan kalau hari ini Tuhan datang kepada Anda dan Anda dimintai Tuhan ide. Kalau putra saya mau lahir ke dunia, kira-kira nasihatmu apa ya untuk saya? Mana calon ayah yang paling tepat untuk putraku Yesus ini untuk turun ke dunia dan dapat bapa seperti apa profilnya? Kalau Tuhan tanya kepada saya, Romo Effendi, saya akan bilang, orangnya harus terdidik dan saleh. Dari golongan imam atau ahli Taurat yang mengerti tentang Taurat, Tuhan. Supaya nanti dia didik baik-baik anak ini, dan dia mengerti kitab suci dan seterusnya.
Itu nasihat saya pada Tuhan yang pertama. Yang kedua, kaya dan terhormat. Orang miskin Tuhan, nanti anakmu kurang mampu. Orang miskin itu susah dalam banyak hal. Dan karena miskin tidak punya resources banyak, tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Dan kenapa? Bukan hanya karena tidak punya resourcesnya, tetapi bahwa tidak punya waktu juga. Karena hidupnya penuh dengan derita dan perjuangan, sehingga anaknya tidak diperhatikan. Ya, jadi saya akan bilang kepada Tuhan, tolong Tuhan, kalau anakmu mau lahir di dunia, cari bapak yang kaya dan terhormat. Karena dengan demikian, kalaupun dia sibuk sekali tidak bisa didik anakmu, dia bisa panggil guru les atau panggil orang lain untuk mendidik anakmu secara baik-baik. Kamu juga bisa menikah, kalau punya bapak yang kaya, lalu ibumu bisa diminta tinggal di rumah dan memperhatikan segala macam masalah domestik, termasuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak, ya. Nah, itu sebagaimana keluarga tradisional ada terjadi, ya. Dari orang yang berada di pemerintahan, kalau bisa, atau yang punya koneksi dengan yang memegang kekuasaan. Jadi sejak semula anakmu sudah akrab dengan kekuasaan dan koneksi. Dengan demikian, kans untuk suksesnya akan lebih besar, Tuhan. Ya, itu saya. Ya. Yang ketiga, cari orang di Yerusalem Tuhan, di mana pusat peribadatan dan pemerintahan Yahudi, sebagaimana yang diinginkan banyak orang. Kalau bisa jangan lahir di Flores Timur Tuhan. Ya, nanti jadi seperti saya begitu. Lahirlah di Jakarta, anak Jakarta ya. Kalau anak Jakarta lebih gaul, lebih muda, paham tentang modernitas dan dunia kontemporer dan lain-lain. Kalau kamu lahir di Flores Timur, anakmu pasti ya hidupnya, pendidikannya jelek, apanya semua infrastrukturnya, sarana prasarana jelek, tidak ada internet dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana dia bisa jadi orang pandai kalau dia tidak berada di pusat peradaban, ya. Jadi 3 nasihat saya untuk Tuhan. Harus cari orang yang terdidik dan saleh, kaya dan terhormat, dan di tempat yang benar, yaitu mana? Di Yerusalem. Ya, menarik ya, karena ini ide dari Romo Effendi begitu. Ya, tapi Tuhan lain. Ternyata dia pilih Yosef, dan Yosef itu orang yang ya tukang kayu sederhana di kota Nazaret, ya 70 miles dari, itu berarti lebih dari 100 kilo dari Yerusalem gitu ya. Tapi dia pilih Yosef. Kenapa? Nanti kita lihat. Tapi satu hal, sebelum kita lihat mengapa Tuhan memilih Yosef. Yosef itu kalau kita dengar tadi ya, dalam bacaan itu ya, merasa dikhianati nggak kalau tahu Maria hamil? Ya jelas. Dan kalau dikhianati itu merasa seperti apa? Kecewa, dipermalukan, malu dong. Gile banget, dia lebih milih cowok lain daripada aku, ya kan malu. Harga dirinya di mana gitu ya. Bayangkan tunangan saya dia bisa mau dengan lelaki lain. Padahal tunangan dalam masa Yesus itu adalah sebuah proses resmi. Ya, sudah hampir seperti menikah, cuma orang belum serumah saja. Tapi sudah dianggap sah. Jadi menariknya pasti ada rasa marah dan ingin menghukum, ya, yang seiring dengan hancurnya harapan. Dia punya keinginan untuk membangun rumah tangga dengan Maria, tetapi Maria ternyata hamil, ya. Nah, kita tidak tahu bagaimana nantinya dia tahu Maria itu hamil bukan dari laki yang lain. Kita hanya tahu bahwa dia bermimpi, entah bagaimana caranya bermimpinya, tetapi bahwa akhirnya dia sadar begitu. Tapi sebelumnya dia merasa dikhianati dong, ya. Sungguh merasa dikhianati, ya. Dan kita boleh tahu di balik kemanusiaan Yosef yang merasa dikhianati, marah, ingin menghukum,
Allah melihat sesuatu yang lain. Dan mengapa dia jadi bapaknya Yesus dan bukan orang lain seperti kriteria yang saya katakan tadi, ya, pintar dan saleh, kaya dan terhormat, serta tinggal di tempat yang tepat, yaitu pusat peradaban. Ya jelas, karena alasan yang pertama yang paling kurang signifikan, yaitu keturunan Daud. Tidak secara biologis, karena Allah sudah bersumpah memutus rantai biologis tahta Raja Daud dari Raja Konya di Yeremia 22-30. Tuhan marah sekali kepada turunan Daud itu, maka Tuhan bilang tidak akan ada lagi anak biologis dari selesai. Jadi sudah diputuskan oleh Allah. Tapi Yesus itu anak non biologis, ya, dari Yosef, tapi juga sekaligus anak legal, ya, yang adalah keturunan Daud. Jadi tidak ada raja lagi yang akan raja dari keturunan Daud lagi. Itu Allah sudah marah sekali, ya, sampai dia bilang tidak ada lagi, ya, tahta Raja Daud itu tidak akan dimiliki oleh keturunannya lagi. Tetapi yang menarik bahwa Yesus itu anak legal dari Yosef yang adalah keturunan Daud, ya. Tapi bukan anak biologis, maka Tuhan tidak membantah dirinya sendiri. Tuhan memenuhi janjinya bahwa itu keturunan Daud tetapi bukan dari rantai biologisnya, ya, yang akan menjadi raja. Satu, keturunan Daud. Dua, berbelas kasih. Yosef ingin menceraikan Maria secara diam-diam agar melindungi Maria yang telah hamil. Kita tahu bahwa Maria kalau hamil sebelum mereka benar-benar berpasangan dan orang tahu bahwa itu adalah anak yang bukan datang dari Yosef, dia bisa dihukum rajam. Ya. Tapi Yosef itu juga mengalami dilema. Mengapa mengalami dilema? Karena kalau dia memutuskan Maria secara diam-diam, lalu orang bertanya-tanya, lelaki kurang ajar sekali, tidak setia, dan akan jadi pergunjingan orang. Karena apa? Menceraikan Maria secara diam-diam. Sebenarnya dia berada di dalam posisi dilema. Ya, dia punya dilema. Kalau dia menceraikan Maria dengan mengemukakan alasannya, Maria bisa dihukum rajam karena mengalami apa yang disebut sebagai melakukan zina. Ya. Tetapi kalau dia memutuskannya secara diam-diam, menceraikannya secara diam-diam, orang akan bertanya-tanya, Yosef, ngapain saja kamu menceraikan Maria secara diam-diam? Kamu baru saja tunangan kok, ya. Tunangan itu sudah sah, tinggal masuk rumah bersama saja yang butuh upacara tertentu, ya, dan upacaranya cukup besar. Tetapi bahwa mereka sendiri ketika sudah bertunangan sudah dianggap sah sebagai orang yang berpasangan, seperti itu. Maka Yusuf berani dengan belas kasihnya mengambil opsi kedua bahwa dia bisa saja dijadikan bahan pergunjingan oleh orang desanya karena menceraikan Maria walaupun secara diam-diam. Dan itu pilihan yang tidak enak bagi Yusuf, bagi Yosef. Tetapi saya sendiri merasa bahwa dia membuat pilihan itu dengan kesadaran penuh bahwa daripada Maria nanti mendapat masalah, lebih baik saya jadi bahan pergunjingan. Taat pada kehendak Tuhan. Ya jelas setelah dia bermimpi maka dia mengambil Maria sebagai istri. Tak ada relasi seksual sebelum dan sesudah perkawinan itu di dalam ayatnya tadi ada. Memperlakukan Yesus seperti anak kandungnya, melindungi Yesus dari Herodes dengan membawanya ke Mesir, ya, mendidiknya hingga mempunyai keterampilan sebagai seorang tukang kayu. Jadi ada satu kualitas Yosef, ya, di dalam keinginannya untuk menceraikan Maria adalah secara diam-diam adalah keinginan untuk berkorban. Dan lebih dari itu, ketika dia tahu jelas segala sesuatunya, dia taat pada kehendak Tuhan. Dan karena dia tahu bahwa Yesus ini datang dari Tuhan, maka dia memperlakukan Yesus seperti anak kandungnya. Bukankah kualitas seperti ini yang
diperlukan untuk menjadi seorang bapa dari Allah Putra. Maka sejak semula Tuhan melihat Yosef sebagai pribadi yang baik hati, berbelas kasih, dan sanggup mengorbankan diri demi kebaikan yang lain. Ya, baik hati, berbelas kasih, dan sanggup mengorbankan diri demi kebaikan yang lain. Yang terakhir ini dibutuhkan keberanian. Ya, tidak ada orang penakut yang berani mengorbankan dirinya. Hanya orang-orang yang berani yang sanggup mengorbankan dirinya. Apalagi untuk orang lain. Ya. Jadi menemukan kebapaan Yosef. Kita lihat, walaupun Yesus bukan anak biologisnya, Santo Yosef menunjukkan kebapaannya dengan mengesampingkan nalurinya. Itu ada rela berkorban di situ. Ya, jarang kita berjumpa dengan lelaki yang mau menerima perempuan yang sudah memiliki anak. Saya tahu bahwa di dunia barat sudah semakin wajar, tetapi di dunia timur seperti di Indonesia itu akan sangat sulit. Ya, tanggung jawab. Santo Yosef mengambil tanggung jawab dan berjuang untuk merealisasikan kehendak Tuhan dalam diri Yesus. Lelaki itu salah satunya selain rela berkorban, menunjukkan keberanian, juga ambil tanggung jawab. Jadi carilah lelaki yang bertanggung jawab, hai para perempuan. Oh, sebagian besar sudah menikah semua ya, sudah terlambat Romo. Jadi, tapi yang belum menikah, carilah lelaki yang bertanggung jawab, karena lelaki yang tidak bertanggung jawab akan membuat susah hidupmu dan anak-anakmu, percayalah. Jadi janganlah terbuai oleh omongan muluk-muluk oleh lelaki dan Anda jatuh hati dengan omongan buayan lelaki yang tidak bertanggung jawab. Wah, repot. Ya, saya di sini punya 2 anak lelaki dan di rumah seberang sana, di rumah satunya lagi punya 3 anak perempuan. Saya selalu beritahu pada anak perempuan yang saya tampung di rumah seberang sana di daerah dekat Malioboro. Saya selalu bilang kepada mereka, kamu kalau cari lelaki kamu harus tahu bahwa saya tidak peduli dia kaya, miskin, suku apa, ya. Tapi yang pasti kamu harus yakinkan dirimu bahwa kamu pilih lelaki yang mau berjuang untuk dirimu. Nah, itu penting. Karena kalau sejak semula kamu yakin bahwa dia sanggup berjuang dan mau berjuang untuk dirimu, itu calon suami yang bertanggung jawab dan itu kriteria utama untuk memilih suami. Belas kasih. Kualitas diri yang dimiliki oleh orang kuat ini ditunjukkan dengan berusaha menceraikan Maria secara diam-diam, karena kalau dia ribut-ribut menceraikan Maria, maka Maria bisa celaka. Tetapi lihatlah betapa begitu banyak orang di zaman sekarang yang kalau berpisah pun, walaupun gereja tidak suka dengan perpisahan, gereja melarang, kalau berpisah selalu bikin ribut. Ya, bikin ribut. Dan selalu bikin pusaran yang tidak penting bagi orang lain. Tapi itu terjadi karena apa? Mentalitasnya mentalitas balas dendam. Maka setiap kali masuk pengadilan terjadi keributan luar biasa. Ya, tidak bisa kalau kau tidak mau lagi jalan, ya sudah. Tenang-tenang, diam-diam, masih bersahabat. Tidak bisa. Karena apa? Karena tidak ada belas kasih. Dan tidak ada pengampunan berarti. Dan ketika di dalam keluarga ada konflik dan tidak ada belas kasih dan pengampunan di situ, yang terjadi adalah apa? Ribut. Dan ributnya bukan ribut itu biasa kalau masih dalam rumah. Ributnya menyebar sampai kemana-mana. Ya,
Dan bukankah manusia zaman sekarang itu senang sekali kalau keributan rumah tangga itu bisa sampai menyeruak kemana-mana, diketahui di mana-mana, dan ada pemirsanya, ya. Ya, dan ibu-ibu saya tahu kalau ada tetangganya yang bermasalah bisa bikin WhatsApp group khusus untuk masalah tetangga itu. Iya, ya saya hampir 3 tahun di Indonesia tahu gitu. Ada ibu-ibu yang nganggur-nganggur, yang suaminya kaya-kaya, mungkin uang suaminya sudah tidak tahu mau dikemanakan, dia tidak perlu bekerja, anak sudah mulai beranjak dewasa, nggak perlu terlalu diperhatikan, nganggur di rumah. Lalu bisa bikin WhatsApp group tentang rumahnya keluarga A. Khusus keluarga A, ada itu. Jadi pertemuan lingkungan di WhatsApp group, ada itu. Khusus untuk membahas keluarga A yang sedang ramai, keluarganya kacau, keluarganya sedang dalam masalah, dan seterusnya. Ya, dan tidak tanpa sadar ada ibu-ibu yang curhat-curhat dengan temannya, lalu temannya membawa berita itu ke WhatsApp group dan ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui, asik deh jadi gorengan enak. Ya, karena apa? Tidak bisa menyimpan rahasia rumah tangga karena tidak ada belas kasih dan tidak tahu bagaimana harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan itulah dunia kita sekarang, di mana belas kasih itu seringkali dikesampingkan atas nama keadilan. Nah, judul kerendahan hati. Yosef menunjukkan bahwa ia mau mengesampingkan kehendak dirinya demi terwujudnya rencana Tuhan dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, baik, itu. Ya. Yang penting Tuhan, kata Yosef. Saleh. Ini salah satu kriteria saya tadi itu. Ya. Ada termasuk ini kualitas satu lah. Saya tidak salah sepenuhnya berarti. Saleh, Yesus melalui apa yang penting baginya sebagai seorang Yahudi zamannya, sunat dan pergi ke Yerusalem sebagai anak yang memasuki usia dewasa 12 tahun. Yosef menunjukkan kesalehannya melalui ketaatan kepada tradisi suci Yahudi. Ya, kalau kita orang Katolik yang saleh, ya kita taat pada tradisi suci orang Katolik, begitu ya toh? Ya, penting Yesus belajar banyak tentang kesalehan Yahudi. Justru saya yakin melalui Yosef. Dan memang ada beberapa statistik yang menunjukkan bapak yang religius akan lebih membuat anaknya muda jadi religius daripada kalau hanya ibunya saja yang religius. Seperti itu. Kalau pilih bapak religius atau ibu religius, mana yang lebih penting? Maka jawabannya bapak yang religius lebih penting supaya anaknya jadi religius. Anaknya jadi religius lebih besar, begitu. Ini catatan pinggir peran bapak. Keterlibatan ayah mempengaruhi secara positif perkembangan remaja di ranah pencapaian akademik, perilaku sosial, psikologi, dan kognisi remaja. Itu ada apa? Ada ininya itu, catat footnote-nya itu, ya. Ada referensinya. Ya. Jadi Anda boleh, kalau bapaknya kurang pandai, anaknya juga kelihatannya akan sulit. Jadi orang yang punya pencapaian di bidang akademik. Bapaknya perilaku sosialnya kacau balau, akan membuat anaknya juga kacau balau. Demikian juga kalau bapaknya punya pencapaian akademik yang baik, profesor, guru, lihatlah, boleh percaya, boleh tidak. Ya, banyak teman-teman Yesuit saya yang sekarang jadi dosen, itu datang dari keluarga guru. Ya, entah bapaknya, entah bapak ibunya. Ya, atau kepala sekolah. Percaya, boleh tidak. Ya, jadi Anda tahu bahwa kalau keluarga
dan juga ayah tentunya itu sangat mempengaruhi anaknya, terutama anak yang beranjak dewasa. Ya, itu satu. Dua, beberapa studi menunjukkan bahwa ayah lebih berpengaruh daripada ibu pada tingkat kebahagiaan, kepuasan hidup, dan konsumsi alkohol pada remaja. Ya, jadi kalau bapaknya itu baik-baik, bahagia, maka anaknya juga cenderung bahagia. Bapaknya punya pencapaian baik di dalam hidupnya, maka anaknya juga akan lebih bahagia. Bapaknya pemabuk, maka anak-anak remajanya jadi pemabuk, begitu. Di lain pihak, minimnya keterlibatan ayah berkorelasi dengan aktivitas kenakalan remaja, kegelisahan, dan depresi, serta problem perilaku di antara remaja. Cukup, itu dulu. Jadi Anda boleh percaya, boleh tidak, Yesus menjadi Yesus yang kita kenal, itu bukan karena Maria saja. Pasti Maria punya peran, ya toh. Tetapi Yesus jadi pemberani. Yesus itu pemberani loh, ya toh. Mana ada yang paling jelas saya berani berkorban, itu pemberani sekali. Tapi dia berani nantangin orang begitu banyak, pemberani loh Yesus itu, ya. Dia nantangin siapa? Teman-teman, Anda pikir Yesus mati karena dia faktor atau aspek teologis saja bahwa Allah datang untuk menebus dunia, dosa-dosa orang yang seperti kita ini. Bukan itu saja, ada aspek politis, dan memang mereka membunuh Yesus karena mereka merasa gerah, mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran Yesus yang selalu mengkritisi mereka terus-menerus. Orang yang berpangkat, orang yang berkuasa, orang yang berduit, dan dalam hal ini imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, penguasa bait Allah, dan juga raja-raja boneka di dalam kekaisaran Romawi di tanah Palestina waktu itu. Ya, menarik, Yesus itu orang yang berani. Dan saya yakin Yesus berani itu bukan karena Maria. Yesus berani itu karena Yosef, karena dia lihat bapaknya pemberani. Ya. Dan kita bisa tahu Yosef orang pemberani. Mana ada lelaki penakut berani untuk mengambil anak istrinya lari ke Mesir sementara diuber oleh Herodes, raja yang gelisah akan seseorang yang akan menggantikan dia menjadi raja, sehingga anak-anaknya tidak lagi menjadi raja. Ya, itu orang berani. Kalau tidak, kalau lelaki penakut pasti dia sudah lari, terbirit-birit. Ditampaki oleh malaikat bahwa Herodes akan mengejar Yesus, dia pasti lari duluan. Tapi memang Tuhan tidak memilih orang yang pandai, berduit, berpangkat, berkuasa, tetapi orang yang Tuhan desain sejak semula untuk sebuah misi tertentu yang sudah direncanakan Tuhan baginya. Misi itu khusus untuk seorang lelaki sejati seperti Yosef. Ya, mau jadi lelaki sejati, lihatlah figur Bapak Yosef, begitu ya. Maksudnya jadi suami sejati. Gitu. Ya, carilah Bapak Yosef, begitu. Tolong baca cerita tentang Bapak Yosef. Saya mau selesai. Dunia menawarkan lelaki yang secara luaran istimewa, seksi, kuat, pandai, kaya, dan berkuasa. Namun Tuhan mempunyai logika yang berbeda untuk keselamatan, kerendahan hati, belas kasih, tanggung jawab, dan kerelaan berkorban. Lihat, dua yang pertama terasa feminim, tetapi dua yang terakhir, tanggung jawab dan kerelaan berkorban, itu sangat maskulin. Ya, Anda harus jadi orang yang berani, punya komitmen, ya, mau berjuang, dan itu sangat maskulin. Ya. Jadi lelaki yang sejati itu kombinasi antara yang feminim dengan yang maskulin. Ya, inilah kriteria lelaki sejati bagi Tuhan. Inilah kriteria Bapak istimewa bagi Tuhan. Ya, Anda lihat situ, yang feminim 2, yang maskulin 2. Ya. Sungguh-sungguh.
Tapi Anda kalau benar-benar mau dikenali sebagai lelaki, Anda harus punya dua yang belakang itu. Tanggung jawab dan kerelaan berkorban. Itu sangat maskulin dan itu tipikal lelaki. Ya. Oke, baik. Yesus tak dipahami oleh Yosef awalnya, memang. Tetapi ia berjalan dengan kerelaan berkorban. Tanggung jawab, belas kasih, kerendahan hati, kesalehan ala Yahudi. Kualitas ini yang diperhitungkan oleh Tuhan. Yesus di mata Yosef adalah sebuah ketak terdugaan. Namun karena ia mendengarkan Allah dan taat, Yesus menjadi pribadi yang perlu diperjuangkan sepenuh jiwanya. Dan oleh karena itu Yosef menjadi ayah sejati bagi Yesus. Seorang lelaki sejati adalah orang yang mau berjuang sepenuh jiwanya untuk keluarganya. Dan Anda boleh mengukur itu dalam hidup lelaki yang ada dalam hidup Anda sekarang, untuk ibu-ibu, ya, untuk yang belum menikah, carilah lelaki yang mau berjuang untukmu, karena itu punya potensi dia akan berjuang untuk keluarga, berarti kamu dan anak-anak, ya, di masa depan. Begitu. Kesimpulan, ini bukan tentang saya, kamu, atau dia, tetapi tentang Allah dan kehendaknya. Maka bagi Yosef, kelahiran Yesus adalah momen yang membahagiakan karena ia telah dan sedang melihat karya Allah yang melibatkannya secara sungguh-sungguh. Itu kesimpulannya. Ketika dia melihat Yesus, dia tahu dia bahagia karena dia melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dan dia dilibatkan dalam karya Allah tersebut. Maka untuk kita, ya, kita sekarang baik untuk berefleksi sekitar 3 menit dengan bantuan pertanyaan berikut ini. Apakah saya pernah merasa dikhianati, kecewa, dan merasa bahwa saya harus menanggung kesalahan yang tidak saya lakukan? Kapan dan di mana? Apakah saya berontak dan membalas, atau saya bisa sampai pada sikap Yosef yang menerima dan berbelas kasih? Kalau saya lelaki, apakah saya berpatokan pada pencapaian dan kesuksesan saya semata, atau juga mengukur diri saya dari kemampuan mendengarkan kehendak Tuhan dan melaksanakannya? Kalau saya perempuan, apakah saya mendukung suami saya untuk menjadi Yosef yang lain dalam hidupnya, atau malah mengerdilkannya? Saya punya teman dari Slovakia, teman Yesuit ketika saya di Berkeley dulu. Dia bilang begini, kamu tahu tidak ya, bagi kami orang Slovakia, perempuan Asia itu, ini candaan ya, dan jangan dimasukkan hati ya. Perempuan Asia itu manis dan baik hati ketika masih muda. Ketika sudah di atas 50-an, mereka jadi nenek sihir. Yang selalu memarahi lelakinya, karena lelaki ketika mulai tua, mulai tidak berdaya, lalu perempuan Asia ambil alih dalam keluarganya, dan sejak saat itu mereka jadi nenek sihir. Oke, baik. Itu candaannya teman Yesuit Slovakia saya waktu saya ada di Berkeley, begitu. Sekarang dengan 3 ini saya harapkan kita nanti bisa sharing-sharing, jangan hanya Romo Effendi saja yang ngomong, begitu ya. Mari kita hening sejenak 3 menit untuk bisa sedikit merenungkan kisah Santo Yosef dan inspirasi yang ditunjukkan Santo Yosef dalam hidupnya.
Baik, dengan demikian kita bisa masuk ke sesi tanya jawab dan sharing tentunya. Silakan. Baik, terima kasih Romo atas bahan pengajaran dan terima kasih juga atas kesempatan bagi kita untuk berefleksi. Sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, saya mohon sedikit waktu untuk sedikit pengumuman. Silakan Tia. Pengumuman yang pertama bagi teman-teman yang terpanggil untuk memberikan sumbangan kasih demi kelangsungan acara ini bisa dilakukan dengan mengirimkan cek kepada Marcella Raharjo di alamat yang tertera ataupun melalui Zelle dialamatkan kepada jovara3@gmail.com. Mohon diberi catatan ISE. Yang berikutnya, Iman yang berpikir pada hari Minggu ini kita akan memasuki sesi ke-9 atau sesi yang terakhir bersama Romo Thomas Hidia Cahya. Topik sesi 9 ini adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Akan diadakan pada hari Minggu 19 Desember pada pukul 4.30 sore. Di bulan Januari kita akan memasuki tema yang baru untuk acara Iman yang berpikir dengan tema besar Tuhan melawan manusia, apa yang bisa menjelaskan kelahiran ateisme. Untuk 8 sesi di bulan Januari dan Februari, materi ini akan dibawakan oleh Romo Hartono Budi SJ. Yang berikutnya, untuk minggu depan di sesi yang ketiga, setelah kita hari ini diajak melihat kelahiran Yesus dari mata Santo Yosef, minggu depan kita akan kembali, tapi dari sisi Bunda Maria. Di hari dan jam yang sama bersama Romo Effendi. Terima kasih. Baik, silahkan untuk saat ini teman-teman panitia untuk stop recordingnya dan kita akan memasuki sesi tanya jawab atau sharing actually. Bagi yang ingin sharing atau berbagi pengalaman atau mungkin ada pertanyaan, silahkan bisa